Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di video pembelajaran eh, mata kuliah Neotektonik dengan judul Earthquake Hazard Assessment. Jadi ini merupakan video bagian kedua dari materi ini ya, dari materi Earthquake Hazard Assessment. Dan di video kali ini mungkin kita akan menjelaskan terkait dengan penerapan dari Seismic Hazard Assessment. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana caranya melakukan asesmen pada suatu event gempa, nah, lalu kita setelah itu menerapkan di lapangan. Nah, kalau misalkan kalian ingat, tadi kita membuat peta PGA ya, atau PGA, itu untuk deterministik. Nah, ini determining seismotectonic setting, ini seperti ini teman-teman semua. Jadi bagaimana cara mendeterminasinya? Tentunya kita menggunakan data DEM ya, dalam gambar ini menggunakan data DEM, dan kita tarik lurusannya tuh, ada garis-garis begitu ya. Nah, kita tarik lurusannya. Nah, itu kita sebut sebagai menentukan seismotectonic setting dari suatu daerah. Di sini ada sesar-sesar yang cukup banyak, dan nanti di situ akan kita lakukan analisis lebih lanjut. Dalam hal ini mungkin kita melakukan probabilistik ya di situ ya. Nah, lalu kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah, ini udah masuk ke spesifik fault rupture setting. Di sini ya. Jadi ini daerah sebenarnya kita sebut site-nya itu mungkin di ini ya, di False Dam begitu ya. Jadi merupakan sebuah daerah ya, dam lah ya, bendungan begitu, bendungan air gitu. Dan juga ternyata dia dibangun di zona atau di sistem sesar begitu. Dia dalam hal ini mungkin kelihatannya seperti sesar normal begitu ya. Jadi bagaimana caranya dia melakukan rekayasa, melakukan suatu hal agar damnya itu tetap akan berdiri kokoh di situ ya, tanpa ada gangguan. Tentunya harus dilihat dari kondisi sesarnya tersebut. Nah, ini gambar kanan itu kita lihat di situ ada sesar yang kita bisa bilang muda begitu ya, lalu lebih tua lagi, atau mana yang utama, mana yang sesar minornya, dan juga kita bisa melihat radiusnya seperti apa dari titik Folsom Dam tadi. Jadi sesar-sesar ini dia memiliki berapa ya jaraknya ya dengan titik yang akan kita amati begitu. Nah, ini salah satu penerapan dari dari tadi ya, deterministik sama probabilistik seismic hazard assessment. Nah, ini teman-teman semua, jadi ini merupakan hal yang cukup menarik juga ya. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tadi, ini mungkin di daerahnya di tempat lain teman-teman semua. Jadi ini merupakan model Los Alamos namanya ya. Los Alamos PSHA. Jadi ini merupakan ada 4 peta teman-teman semua. Jadi kita kenal itu ada RSB. Kita lihat di bagian kiri atas peta B, peta D, RSH dan RSN. Ini apa? Jadi ini itu adalah merupakan skenario ruptur. Jadi jadi di satu titik itu didominasi atau dipengaruhi oleh 3 sesar yang bekerja di sana ya. Jadi ada Pajarito sesar, ada Guajes Mountain sesar, dan ada Ranges Canyon Fault begitu. Nah, dengan sesar tersebut itu ada kemungkinan akan terjadi ruptur ya di sana. Dan analis atau peneliti sudah menentukan beberapa skenario. Jadi ada 22 skenario tentunya. Kalau kita urutkan RSA, B, C, D dan seterusnya ya hingga ke huruf 22 tuh. Nah, nanti dari masing-masing skenario tersebut kita perlihatkan bagaimana momen magnitude yang bekerja, sesar mana saja yang dimungkinkan aktif ya sehingga menghasilkan skenario RSB, RSD, RSH dan sebagainya. Nah, kita ambil contoh satu atau dua lah. Ini kita lihat RSB ya. Jadi RSB ini dipengaruhi hanya satu sesar saja. Jadi itu Pajarito Fault. Jadi ketika memang sesar di sini, nah kemungkinan juga rupturnya mungkin di sekitar sini aja begitu ya. Dan juga mungkin magnitudenya itu berkisar 6,7. Ketika 6,7 begitu ya, mungkin akan berbentuk seperti ini. Nah, begitulah. Untuk di sini ada cross faultnya berapa, branchingnya berapa. Di sini nanti akan menghasilkan branching, tapi mungkin rupturnya itu mungkin tidak akan muncul di situ ya. Ini kan perkiraan ruptur.
Nah, beda dengan yang D misalkan ya. Yang D itu adalah ketika dipengaruhi oleh PAF juga, tapi momen magnetudnya berubah. Yang tadinya 6,7 menjadi 6,9. Dan tentunya nanti akan ada pertambahan lagi zona sesarnya ya. Mungkin ke arah selatan seperti ini begitu. Atau ketika memang magnitudenya 6,7 tapi memang dipengaruhi oleh Pajarito Fault dengan dengan GM ya atau Gua J Mountain Fault begitu ya. Mungkin satu di sini tadi PAF mungkin di sini ya. Terus habis itu ada pengaruh gua J Mountain di sini, jadi dia menghasilkan bentukan-bentukan ruptur seperti ini begitu. Nah, hal-hal seperti itu dibikin sampai skenario yang ya sampai tidak ada lagi kemungkinan yang belum dibikin begitulah, kalau lebih seperti itu. Nah, itu sangat menarik juga rekan-rekan. Nah, ini salah satu contoh perhitungannya, mungkin saya tidak akan jelaskan semuanya begitu. Atau mungkin satu pun tidak ya. Ini tapi sudah saya jelaskan juga kan di awal. Jadi cara bacanya teman-teman semua dari bagian kiri ke arah kanan ya. Bagian kiri ke arah kanan. Nah, ini nama sesarnya. Lalu ini adalah behavior dependence. Jadi dia berdiri di atas sesar mana tuh. Dan di sini ada sesar PAF, GM, dan ada RC begitu ya. Jadi kita bagi ini berpotongan atau tidak berpotongan terus nanti kita lihat sampai ke tahap akhirnya kita menemukan slip rate-nya berapa begitu ya. Untuk pergerakan tentunya nanti dicocokkan dengan model-model yang ada. Dan juga kalau misalnya kita berbicara seperti ini teman-teman semua, pastikan memang gempanya itu sudah melewati nilai lebih dari 5,5 magnitude. Jadi magnitudenya magnitudenya harus diperhatikan juga. Jangan sampai kalian melakukan seismic hazard assessment tapi yang magnitudenya 3 gitu. Mungkin nggak akan terjadi apa-apa di sana. Maksudnya tidak akan berdampak dan tidak juga bisa dilakukan perhitungannya. Karena akan sangat minor sekali datanya. Nah, ini adalah beberapa kebutuhan untuk analisisnya ya teman-teman ketika kita berbicara earthquake approach. Berarti ya maksudnya adalah yang berhubungan dengan kegempaan tentunya akan beberapa input untuk analisisnya. Jadi seperti principal faultnya tentunya inilah sana nama atau sana datar begitu ya, dan juga hal-hal lain begitu. Ini untuk earthquake approach ya. Jadi ini untuk gempa saja, sedangkan untuk displacementnya atau kita ingin mengetahui nih, jadi kita sudah tahu di situ pasti akan ada gempa. Yang ingin saya tahu adalah berapa pergerakannya atau berapa jarak terpisahnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai displacement approach begitu ya. Nah, ini ada input need-nya, silakan nanti dilihat begitu ya. Dilakukan juga bisa begitu. Nah, input need-nya dan juga ini adalah data-datanya. Oke. Sebentar. Oke, baik. Nah, ini adalah salah satu contoh teman-teman semua. Jadi ini merupakan perhitungan tadi ya, probabilistik begitu. Ini di San Andreas Fault dan ini di mana ini namanya? Oke, di ini ya, di San Jacinto dan Imperial Faults begitu ya. Nah, ini dia memetakan di sini, jadi dia memiliki ini nih, nilai akhir ya teman-teman, level ya. Level gempa ini kemungkinan terjadi dan mungkin akan menghasilkan magnitudo yang besar, mungkin juga nanti akan berubah dari kondisi bentang alam secara umum. Nah, ini ada di sesar dari San Andreas Fault ya. Jadi kita lihat di sini mungkin dominasinya nih yang akan sangat intens sekali. Untuk magnitudenya besar, lalu mungkin akan berdampak yang lain. Sedangkan di tempat di San Jacinto dan Imperial Faults itu dia terpisah juga tuh. Di sini ada, di sini aman begitu ya. Nah, itu salah satu contohnya teman-teman semua. Oke, baik, apabila ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan oleh rekan-rekan. Mungkin kita tutup untuk video pembelajaran kedua. Kita lanjut lagi di video pembelajaran ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.